Selamat pagi pemirsa Kompas TV, jumpa lagi dalam Smart Financial Wisdom bersama Haluvina, saya Eko Pratomo, dan Muhammad Teguh akan menemani Anda di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saat ini kita sudah memasuki bulan Februari yang sering dikaitkan dengan bulan kasih sayang, di mana banyak pasangan merencanakan pernikahannya berlangsung di bulan Februari. Bicara tentang pernikahan, hampir semua orang bercita-cita untuk menikah. Momen pernikahan selalu dianggap momen sakral yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Juga diharapkan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak ingin dilupakan. Bagi pasangan yang beruntung memiliki orang tua yang berkemampuan secara finansial, rencana pernikahan boleh jadi hanya masalah waktu daripada masalah finansial. Karena mungkin sebagian besar atau bahkan seluruh biaya pernikahan akan ditanggung oleh salah satu orang tua pasangan atau secara bergotong royong ditanggung oleh orang tua masing-masing pasangan. Namun bagaimana jika pasangan yang akan menikah berencana untuk menikah dengan biaya sendiri tanpa ingin merepotkan orang tua mereka? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana niat suci untuk melangsungkan pernikahan tidak terkendala oleh faktor biaya. Sebagian orang menunda keputusan untuk menikah dengan alasan biaya yang umumnya alasan biaya ini lebih berkaitan dengan keinginan untuk bisa melangsungkan resepsi pernikahan idaman yang berkesan. Apa sih sebetulnya ukuran pernikahan idaman itu? Tidak ada ukuran yang khusus, namun umumnya di Indonesia pernikahan idaman bisa dinilai dari beberapa aspek. Sebut saja, pengantin ingin memakai baju adat atau gaun khusus, ataupun make up yang bikin pangling, gedung dengan dekorasi dan sajian makanan yang mewah, banyaknya pasukan pagar ayu dan pagar bagus dengan seragam yang khusus, hingga hiburan musik, dokumentasi, dan buah tangan yang berkelas. Harapannya selain menjadi kenangan indah, resepsi pernikahan seperti ini lebih berkaitan dengan status sosial pasangan atau status sosial kedua orang tua pengantin. Mengadakan pesta pernikahan idaman berkelas memang merupakan impian banyak orang yang sah-sah saja untuk dilakukan sepanjang pasangan pengantin atau orang tua pengantin memiliki kemampuan dan sanggup untuk merogoh koceknya secara dalam mengambil tabungan-tabungan mereka. Yang menjadi masalah adalah jika perhelatan pernikahan yang hanya satu hari ini diadakan di luar batas kemampuan finansial pasangan pengantin atau orang tua mereka. Sehingga acara ini ditutup dengan cara berhutang. Nah, memenuhi suatu kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti mengadakan pesta pernikahan dengan cara berhutang sangatlah tidak bijak. Pemirsa Kompas TV, khususnya bagi pasangan calon pengantin yang sudah merencanakan akan menikah dan juga para orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya. Jika biaya pernikahan menjadi kendala dan berutang bukanlah solusi bijak. Dalam konteks pengelolaan keuangan yang baik, lalu apa solusi yang bisa ditawarkan? Hanya ada dua cara dalam setiap solusi memenuhi biaya-biaya kebutuhan hidup. Beberapa waktu ke depan. Pertama, menggunakan uang sendiri dari tabungan yang masih bisa disisihkan dari penghasilan beberapa waktu ke depan. Atau kedua, dengan berutang jika Anda memiliki keterbatasan finansial. Kami menyarankan agar untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan lebih bijak menggunakan solusi tabungan, bukan dengan utang. Mengapa? Pertama, memulai kehidupan baru dengan utang yang tidak produktif akan membebani keuangan rumah tangga yang masih seumur jagung ini. Pengeluaran tambahan rutin berupa cicilan sebisa mungkin tidak perlu ada. Kedua, sebagai keluarga baru tentu akan ada impian-impian lain yang juga menjadi prioritas seperti biaya persalinan anak, biaya masa depan pendidikan anak, memiliki rumah atau kendaraan, dan kebutuhan lainnya yang bisa dikorbankan karena harus memenuhi kewajiban membayar utang terlebih dahulu. Ketiga, menyadari bahwa dengan niat untuk tidak berutang, pasangan pengantin atau orang tua pasangan akan lebih bijak menentukan resepsi pernikahan yang disesuaikan budgetnya dengan kemampuan finansial. Tidak harus memaksakan diri memenuhi keinginan pesta pernikahan idaman. Namun lebih kepada hal-hal yang penting dan prioritas dalam pernikahan tanpa mengurangi kesucian dan kehikmatan pernikahan itu sendiri.
Nah, pemirsa, jika berutang bukan solusi bijak untuk memenuhi biaya pernikahan, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan biaya tersebut dengan solusi uang sendiri tentunya. Pertama, bagi para orang tua yang memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, tentunya sudah mengharapkan suatu saat sang anak akan menikah dan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari biaya pernikahan yang dibutuhkan. Maka jika Anda ingin mengadakan pesta pernikahan, batasi besarnya pesta pernikahan sesuai dengan dana yang sudah tersedia. Kedua, bagi orang tua yang belum memiliki dana pernikahan untuk anaknya dan bagi pasangan yang merencanakan menikah dan ingin membiayai sendiri pesta pernikahannya, bicarakanlah bersama opsi-opsi resepsi pernikahan seperti apa dan hitung perkiraan biaya yang dibutuhkan saat ini. Sudah banyak tawaran yang ataupun opsi untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang hemat namun tetap khidmat. Ingatlah, syarat resmi pernikahan adalah cukup menyesuaikan dengan aturan agama dan aturan negara tentang pernikahan. Tidak perlu harus dengan berhutang, tidak perlu resepsi pernikahan yang mewah, akan tetapi tetap sah. Sehingga resepsi hanyalah tambahan, tidak selalu harus diadakan apalagi dengan menghabiskan tabungan, lebih-lebih dengan berhutang. Yang ketiga, jika sudah disepakati besarnya biaya pernikahan, maka tentukan waktu kapan rencana pernikahan akan diadakan. Adanya jangka waktu ini akan memudahkan atau memberikan kesempatan kepada pasangan pengantin dan juga orang tua pengantin untuk menabung, menyisihkan saat ini hingga waktu pernikahan nanti tiba. Tabungan bisa berasal dari menyisihkan penghasilan bulanan ataupun bonus tahunan jika ada, atau menjual sebagian aset yang direncanakan memang untuk biaya pernikahan. Yang keempat, manfaatkan instrumen investasi jangka pendek yang memiliki risiko rendah seperti deposito, reksadana pasar uang, obligasi negara atau sukuk negara sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya. Sebagai sarana berinvestasi dengan tujuan spesifik untuk biaya pernikahan. Pemirsa Kompas TV, semoga paparan tentang biaya menikah yang hemat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan salam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.